Tidak hanya pada kelompok tani kopi, perhutanan sosial juga berhasil pada kelompok tani tanaman gaharu. Dengan adanya perhutanan sosial umumnya dan kegiatan usaha non-kayu khususnya untuk masyarakat sekitar hutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat akan meningkat, lingkungan dan hutan tetap lestari. Oh, yang ini Kuning, yang oranye maksudnya ini. Ini alami toh? Ini alam. Artinya sebenarnya pohon ini ada jamur. Ada sistemnya ya. Alami kan sudah punya berarti kan? Oh, iya. Jadi hipotesa yang kemarin bener kan? Coba dibakar ini. Belum, Pak. Belum. Karena ini lembut. Jadi gini, tanah ini kan tanah kita ini tanah sebagai modal ya. Kalau tanah kita ini ditanam apa saja ya, tanaman itu yang menghasilkan bisa buah, bisa kayu, bisa gaharu, bisa daun, bisa getahnya. Itu kalau kita tanam sebanyak-banyaknya ya otomatis ini lingkungan bagus ya, lingkungan bagus, air mungkin lebih bagus ya karena air akan jatuh ke bawah ke dalam tanah dengan adanya pohon-pohonan itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan sampai tanah kosong. Tanah kosong itu tidak bagus bagi lingkungan. Air jadi tidak masuk ke dalam tanah, kemudian erosi ya kalau dengan adanya pohon-pohonan itu ya kan. Udara bagus, air bagus, sehingga kita hidupnya jadi lebih baik. Ini kita lihat sini ada tanaman gaharu. Jadi peran serta kita BPDAS Putih Kampung ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal gaharu ini. Masyarakat ini sudah banyak ternyata yang nanam gaharu. Dan juga di Lampung ini ternyata sudah ada yang menghasilkan inokulan gaharu yang kita sebut bioserum. Bioserum itu kita suntikan di tiap-tiap pohon ini, dia akan menghasilkan gaharu. Nah, kita bantu untuk mengstimulan masyarakat, kita bantu bioserum kepada kelompok-kelompok masyarakat, sehingga masyarakat yakin bahwa setelah disuntik ini gaharunya akan jadi, sehingga dapat meningkatkan nanti penghasilan mereka. Ini sangat banyak luar biasa hasilnya, bisa nanti mulai dari bibit sudah kita latih, mulai bibit, kemudian sampai pohon, kemudian nyuntik, kemudian hasilnya ya, sudah kita latih, hasilnya sampai bisa menghasilkan minyak gaharu, kemudian air suling gaharu, itu sudah ada. Hanya air sulingnya itu hanya ada untuk masih berupa testimoni ya, testimoni masyarakat bahwa bisa mengobati beberapa luka atau beberapa penyakit. Cuman belum ada hasilnya, hanya testimoni dari masyarakat. Ya luar biasa, dan itu nanti bisa jadi penghasilan masyarakat ya. Jadi penghasilan masyarakat jadi bisa meningkat dengan adanya, ini baru mulai nih ya, baru mulai, sehingga ini bisa diteruskan nanti pemberian inokulan ini untuk kepada masyarakat yang sudah punya pohon-pohon gaharu ini. Salah satu contoh perhutanan sosial yang juga berhasil mensejahterakan masyarakat setempat berlokasi di Lampung Tengah, yakni kelompok tani tanaman gaharu. Kelompok tani ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang semula 50 juta rupiah per tahun menjadi 300 juta rupiah per tahun. Ini contoh buahnya. Ini jenis krasna, Navilaria krasna. Di kebun ini ada 4 spesies, Microcarpa, Malagensis, Kirinov, sama krasna. Jadi ini untuk koleksi kebun bibit benih nanti ke depannya. Saya sebagai ketua kelompok tani Tagala, Tani Gaharu Lampung, yang mendampingi petani, kawan-kawan petani yang menanam gaharu di daerah Lampung. Kita sebagai manusia, kita harus menjaga alam. Karena tanpa campur tangan manusia, alam akan rusak. Dan juga campur tangan manusia pun itu juga bisa merusak hutan. Kita sebagai penyeimbang, kalau lahan kita sekarang lingkungan hidup dan kehutanan kita nggak kita tanami lagi, nanti akan banyak bencana-bencana yang terjadi seperti hujan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dengan kita nanam budidaya gaharu seperti ini, dengan harapan lingkungan hidup dan kehutanan kita lestari. Dengan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kelompok Tani Gaharu Lampung ini sudah menanam dari tahun 2009 sampai tahun 2015 kemarin, masih melakukan penanaman yang sekarang jumlah totalnya perkiraan sekitar 500.000 pohon
yang sudah tertanam di wilayah Lampung yang kita kelola. Itu semua swadaya, artinya masyarakat pribadi. Bibit kami dapatkan dari BPDAS itu free, gratis, dibagi-bagi cuma-cuma. Nah sekarang yang tanaman yang umur 6 tahun itu sudah siap disuntik. Kemarin sudah ada bantuan dari pemerintah berwujud bioserum gaharu untuk penyuntikan pohon gaharu. Nah ini contohnya yang sudah disuntik. Cuman kendala kami di sini jumlah bioserumnya itu masih kurang banyak. Jadi belum semua petani bisa merasakan untuk mendapatkan bioserumnya. Jadi bioserum ini nutrisinya si jamur. Jadi kalau yang kita pakai di sini nutrisi jamur. Jadi ketika kita suntikkan, kita masukkan makanan si jamur, dan yang menginfeksi pohon gaharu ini jamur yang ada di sekitar sini. Jadi kita nggak perlu bawa jamur dari Jakarta, jamur dari Ambon, dari Manado. Kita nggak perlu bawa jamur itu. Kita hanya membawa makanannya. Nanti tugas jamur yang di sini yang menginfeksi pohon gaharu yang di sekitar sini inilah. Bioserum ini kita pakai bioserum karena satu, bioserum organik. Karena pasar internasional mau gaharu yang organik, artinya tidak berbahaya bila dikonsumsi. Karena penggunaan gaharu ini di luar negeri ini bukan hanya untuk pewangian, tapi juga untuk farmasi. Jadi artinya bisa dikonsumsi, aman dikonsumsi. Penghargaan yang kami peroleh dari Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yaitu berupa penghargaan inovasi penerapan teknologi gaharu. Hasil reaksi dari bioserum itu nanti kita buka sama-sama. Ini di cabang. Jadi gaharu itu sebenarnya bisa panen berkali-kali, bukan cuma sekali panen. Jadi bisa panen cabang dulu. Jadi kalau untuk penanaman gaharu usahakan jangan diranting. Ranting kita usahakan jangan dibuang. Contoh seperti ini. Ini yang contoh bagus. Pohon yang sangat disarankan seperti ini. Jadi dari awal memang dibiarkan cabangnya supaya nanti kita bisa potong cabangnya dulu sebelum kita panen semuanya satu pohon utuh. Jadi ibarat kata kita ada kebutuhan sedikit, kita potong cabang dulu. Dengan luas lahan 700 hektar, kelompok tani gaharu telah menanam kurang lebih 500.000 pohon gaharu selama kurun waktu 6 tahun. Mereka melakukan dengan cara swadaya, namun pembibitan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Metode dari mulai penyiapan lahan, pembibitan, perawatan, pemanenan, hingga pemasaran produk dikelola dengan baik karena adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat dan dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah pusat atau KLHK untuk lokasi ini berupa bantuan alat mesin suling gaharu dan juga bioserum gaharu. Dalam masa perawatan terdapat beberapa teknik, yakni salah satunya memerlukan suntikan yang berfungsi untuk memberikan nutrisi untuk jamur yang dapat menginfeksi tanaman gaharu itu sendiri. Lantas, apa keistimewaan dan khasiat dari tanaman gaharu ini? Pinjam goloknya Pak Paji. Kita ngecek. Kita buka kulit. Kita buka suntikan. Yuk.
pohon gaharu ini nilai ekonomisnya cukup tinggi karena dibutuhkan, ya setahu saya dibutuhkan semua umat manusia, dan satu lagi kelebihannya hanya tumbuh di Asia termasuk di Indonesia. Nah, sebetulnya untuk apa sih gaharu itu sampai harganya ratusan juta, itu untuk apa? Manfaatnya itu apa? Dan setelah saya pelajari, saya diskusi sama kawan-kawan sesama yang praktisi gaharu, rupanya ada sesuatu yang tersembunyi di kayu gaharu, di resin gaharu tersebut. Sehingga saya sambil menunggu penanaman, sambil menunggu itu saya memproses hasil. Sementara ini hasilnya dari alam. Nah, saya pelajari, kemudian saya suling. Artinya sebenarnya inti dari gaharu itu cara pemakaiannya, ada yang dibakar, ada yang memakai minyak, produknya minyak, ada untuk bahan kecantikan, ada untuk sampo, ada untuk sabun dan teh dan sebagainya. Cuman masalahnya kan kami ini untuk sementara petani ini kesulitan dalam hal fasilitas, artinya peralatan, karena peralatannya nggak murah. Terus kami berpikir kalaupun produk itu jadi, jualnya kemana, kan gitu. Tapi proses berjalan, nah, sehingga untuk sementara kami sudah bisa membuat hasil turunan dari gaharu tersebut, yang satu minyak, kedua hasil kerajinan termasuk gelang, air destilasinya, terus kemudian biospraynya itu semua dari gaharu. Terus yang terakhir madu gaharu. Memang betul gaharu itu mahal, memang betul. Kalau di gaharu ini mudah-mudahan kita bisa manajemen hasilnya. Artinya kelompok ini bulan ini, kelompok ini bulan ini, kelompok ini bulan ini, dan terus kami coba berusaha membuat hasil turunannya ini, dan itu memang luar biasa manfaatnya bagi kesehatan, ya, bagi kesehatan. Khusus untuk kelompok kami itu hasil dari gaharu itu kami sudah rasakan. Pertama, dari mulai penjualan bibit, masyarakat sudah mulai mau beli, ya kan? Kalau antar kelompok, antar daerah itu sudah mulai pesan sama kami. Terus yang punya tanaman yang siap suntik itu sudah menghubungi kami, minta disuntik. Kemudian kami sendiri itu sudah panen. Nah, makanya kami bisa berani ekspansi keluar. Kami sudah panen dan itu sudah terjual. Marilah kita mulai tanam gaharu, kita tingkatkan lagi ekonomi para petani, khusus untuk gaharu. Kita kembalikan lagi masa jayanya gaharu Nusantara, supaya kesejahteraan petani gaharu bisa meningkat. Harapan petani terutama pada pemerintah agar difasilitasi semua dari pembibitan sampai pasar, sehingga petani lebih bersemangat lagi untuk menanam. Tanaman gaharu sudah bukan kayunya saja yang dapat menghasilkan dari sisi ekonomi. Faktanya, kelompok tani tanaman gaharu mampu berinovasi dalam mengembangkan usaha tani bukan kayu, dan tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan. Ini adalah kesempatan yang baik pada Bapak Ibu, ya, petani, di mana pemerintah sudah memberikan akses legal. Bapak Ibu bisa kerja dalam kawasan hutan, tentu dengan dilakukan verifikasi dulu, dan ketika izin diberikan, peganglah kepercayaan pemerintah ini untuk bekerja. Yang kedua, jangan ragu-ragu untuk terus mengembangkan inovasi Bapak Ibu di lapangan yang berkaitan dengan kearifan lokal Bapak.
ya baik itu pengembangan kayunya, ya hasil tumbukan kayu seperti rotan, ya, madu, ya, juga jasa lingkungan seperti jasa wisata itu kembangkan, dan kami akan mendampingi Bapak Ibu ya, dan bila ada hal-hal yang menjadi hambatan, menjadi kendala, jangan ragu-ragu hubungi. Kami juga sedang sudah sebetulnya dalam menetapkan teman-teman di lapangan ya, teman-teman LSM yang bekerja dengan kami dengan nomor HP-nya itu. Dengan nomor itu dan kontak saja mereka, dan mereka akan mendampingi Bapak Ibu di lapangan supaya kegiatan perhutanan sosial ini benar-benar menjadi baik, bermanfaat buat Bapak Ibu secara ekonomi, juga bagi perbaikan kualitas lingkungan hidup kita. Dan terima kasih sekali kepada pihak pemerintah yang sudah peduli sekali kepada kami, dengan bukti beberapa tahun akhir ini kami banyak kunjungan dari pihak-pihak pemerintah yang sangat peduli tentang Gaharu, karena kalau kita lihat ini ya bisa menjaga lingkungan. Dan juga disarankan dari pihak pemerintah kalau memotongnya itu tidak langsung dipotong habis, ini akan tumbuh dan akan berlangsung. Jadi cukup nanam sekali, panennya berkali-kali.